Semangat membangun kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani terlihat dalam kegiatan tanam perdana kedelai yang digelar di Desa Sukamulya. Kegiatan tersebut dihadiri 400-an petani, tokoh masyarakat, pemerintah desa, tim pendamping pertanian, serta sejumlah tamu undangan dari kalangan akademisi dan perwakilan TNI Angkatan Laut. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Sejak awal, para peserta diajak untuk optimistis bahwa program budidaya kedelai ini dapat menjadi langkah nyata meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam sambutannya, Ketua Kelompok Tani Warsi menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang kesejahteraan bagi petani. Lahan yang kita kelola saat ini sekitar 210 hektar dan semuanya siap ditanami kedelai. Program ini harus dijalankan dengan serius dan mengikuti arahan teknis dari tim pendamping agar hasilnya maksimal, ujarnya di hadapan para peserta. Program ini bisa dilaksanakan dengan sesuai aturan petunjuk dari Bapak Profesor dan tim. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebutuhan dasar pertanian seperti bibit, pupuk, obat semprot, hingga pemasaran hasil panen telah disiapkan oleh tim pendukung program dari PT Dewanta Global Nusantara. Para petani diminta fokus pada pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari program ini. Jangan takut memulai, karena semua sudah dipersiapkan, tambahnya. Kepala Desa Sukamulya dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap program tersebut. Menurutnya, masyarakat selama ini belum sepenuhnya menikmati manfaat dari luasnya lahan pertanian di wilayah Desa Sukamulya. Kehadiran program kedelai dinilai menjadi momentum kebangkitan ekonomi warga. Selama bertahun-tahun masyarakat hanya menjadi penonton. Sekarang kami berharap warga bisa benar-benar menikmati hasil dari tanah yang digarap sendiri, katanya. Sementara itu, Haji Mulyadi selaku donatur program, mengajak seluruh petani untuk menjaga semangat gotong royong dan bekerja bersama demi keberhasilan program. Ia menilai Sukamulya memiliki potensi besar menjadi kawasan pertanian unggulan apabila dikelola dengan baik. Target kita bukan hanya panen, tetapi bagaimana masyarakat bisa maju dan sejahtera bersama, bareng-bareng sugih, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, tim teknis yang diketuai oleh Profesor Ali juga memberikan pemaparan mengenai metode budidaya kedelai modern. Para petani diperkenalkan pada penggunaan teknologi mikroba untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Demonstrasi langsung dilakukan di lokasi, mulai dari cara mencampur larutan mikroba, teknik penyemprotan, hingga pola penanaman dengan jarak tanam ideal. Profesor pendamping program menjelaskan bahwa teknologi tersebut telah diuji di berbagai daerah dan mampu meningkatkan hasil produksi kedelai secara signifikan. Kalau diterapkan dengan benar, hasil panen bisa jauh di atas rata-rata nasional, jelasnya. Usai pemaparan teknis, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman secara simbolis oleh para tamu undangan bersama petani. Suasana penuh semangat tampak ketika para peserta turun langsung ke lahan untuk menanam benih kedelai perdana. Melalui program ini, masyarakat berharap Sukamulya dapat berkembang menjadi sentra produksi kedelai nasional dan menjadi contoh pengembangan pertanian berbasis kolaborasi antara petani, pemerintah, akademisi, militer, dan pendamping lapangan. Barang-barang, oke! Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang. Izin Bapak-Bapak yang kami hormati, tamu undangan, tamu-tamu istimewa kami, mendekat dengan semua sedikit saya menyampaikan beberapa hal untuk mari kita sama-sama dipahami. Dipahami berarti dimengerti ya Pak. Apa yang saya sampaikan A, nanti kita semua pun itu mengartikannya adalah A. Dengan slogan hayu bareng-bareng sugitu, bismillah, hari ini kita mulai. Dengan dukungan Bapak-Bapak yang di depan dari Kang Haji Mulyadi, dari Pak Ku, dari Pak Kolonel, dari Pak Profesor dan lain-lain itu,
Hari ini kita akan melakukan tanam perdana, tanam tebean Pak, menanam kedelai. Dan saya harap program ini bisa dilaksanakan dengan sesuai aturan petunjuk dari Bapak Profesor dan tim. Kenapa? Program ini adalah program lanjutan dari doa kita, yaitu bareng-bareng Sugi. Jadi harus sesuai instruksi Pak. Kami tidak menggurui Bapak Ibu yang backgroundnya yang dasarnya sebagai petani. Kami tidak menggurui. Tapi alangkah lebih baiknya untuk program ketahanan pangan tanam kedelai ini kita sesuai dengan aturan dan teknis yang beliau nanti sampaikan. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu, luasan lahan yang kita kelola sekarang itu ada 210 hektar. Sanggup nggak semuanya ditanamin kedelai? Sanggup? Jangan sekali-kali bilang tidak sanggup. Kalau bilang tidak sanggup, hari ini di depan saya silakan pulang. Berarti orang itu tidak mau kaya. Tuntaskan, selesaikan bahwa kita itu adalah orang-orang yang mampu untuk merealisasikan program dengan baik. Demi Allah, apabila Bapak itu melaksanakan program tanam kedelai ini dengan serius, dengan aturan teknis yang beliau sampaikan, udah saya hitung per 1 hektar berapa dikit yang akan Bapak Ibu peroleh dari situ. Selanjutnya Bapak Ibu, program kedelai ini semua disponsor oleh Kang Haji Mulyadi, Bapak Kolonel, dan Bapak Profesor dan tim. Makanya saya bilang, yang tidak ikut menanam kedelai, yang tidak ikut dengan tim saya silakan keluar, karena dia akan beda jauh levelnya di bawah kita. Kenapa? Beliau itu sudah memfasilitasi semuanya. Bibit beliau hadirkan, pupuknya, obat semprotnya, pembelinya disediakan. Kita bapak-bapak semua dengan saya, dengan tim gitu kan, cukup 2 saja. Lakukan pengelolaan lahan dengan aturan. Yang dibebankan kepada Bapak Ibu cuma 2. 1, semprot lahan sebelum ditanam, semprot habis. Jangan sampai rumputnya tumbuhnya berkejaran dengan kedelai, aja balap-balapan Bu. Kedua, lubangan genangan air yang ada di dalam pada saat hujan nanti itu nggak boleh genang, aja ngadeng jero Bu. Pak Pun ya kayak gini Bapak pun gue ngawet tandur ngawet kegiatan sampai selesai pun tanggung jawab Bika ya nyuruh bayaran, karena sebagai kontribusi, sebagai bukti sampean semangat dengan Sugi Singkono. Adapun yang lain, bibit, pupuk, obat-obatan, pembeli, urusannya Kang Haji Mulyadi dan tim. Siap? Siap bareng-bareng Sugi? Kang Haji, Pak Profesor, Pak Kolonel, Pak Kubu, mohon didukung maksimal, disupport semaksimal Pak Kubu. Saya masih butuh 700 orang lagi masyarakat juga melihat seperti ini. Bulan 9 kita tambah lahan dari 210 menjadi 700 hektar. Wong suka mulia simpli kalau ngabung, berikan aturan. Ya jadi saya begitu senangnya, begitu bangganya Bapak. Bayangin Pak Kubu izin, Bapak izin. Di tanah sawah desa sekarang itu baru mulai panen Pak, 1-2 orang. Seharusnya bagi kami sekarang itu napasnya udah ditinggal di leher Pak, karena nggak ada makan, nggak ada nasi. Tapi pas momen ini dengan pergerakan kita bersama di tanah sawah desa belum panen, kita udah 1000 ton Pak Kubu, udah 1000 ton dari ini kita keluarkan. Itu dengan persentase keberhasilan 55-60%. Bagaimana kalau keberhasilan tanam padi pada musim rendeng ini 100%? Bisa sampai 2.500 ton Pak, hanya dari lahan 210. Dengan program ini saya harap semuanya
optimis, yakin, tapi berhasil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Rekan-rekan, Bapak Ibu sedulur dan semua tim, sekali lagi saya ingin menyemangati diri saya sendiri. Saya ingin menyemangati semuanya. Bareng-bareng. 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 Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Kesewan. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga Bos Mulat, Pak Haji, Bos Mulyadi yang luar biasa, yang selalu memberikan kontribusi dan juga mulia di Pak Kolonel. Kita juga mulia bangga punya tokoh masih muda yang sukses di Jakarta, tapi di Sukamulya banyak memberikan kontribusi. Sukamulya ini sebetulnya Pak Kolonel, sebetulnya desa kaya Pak Sukamulya itu Pak. Karena luas lahan yang dikelola HGU ini jumlahnya luasnya berapa Ketua? 2.400 hektar. Itu dikelola sama HGU sejak tahun 1977. Tapi orang Sukamulyanya masih di bawah garis miskin banyak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang di Padang Garam nih Pak. Jadi nih Pak Kolonel juga mohon perhatian atensi nih. Kata ketua mah baru menemukan napas nih. Baru menemukan lagi lapar-laparnya, alhamdulillah panen sekarang ini. Walaupun panennya tadi belum maksimal, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan, apalagi ini yang mau tanam, mudah-mudahan bisa sukses. Juga terima kasih kepada para tamu undangan, bapak-bapak yang saya tadi sebutkan. Sekali lagi kami apresiasi. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak, Pak Kolonel, Pak Profesor, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Sehingga Allah Sukamulya khususnya yang di sini mudah-mudahan memberikan rezeki lah, memberikan ada perubahan secara ekonomi apa ya? Ekonomi kebetulan Pak Sukamulya ini desanya desa lumayan, penduduknya itu 6.000 Pak, 6.000 lebih malah 6.000. Supaya tadi lahannya kurang, tadi alhamdulillah sekarang dikasih sama ketua, dikasih lahan, alhamdulillah insya Allah ada perubahan secara ekonomi. Kemudian kami beritahu juga Pak, sini Sukamulya ini ya kebetulan berbatasan dengan Majalengka ya Pak Camat, Majalengka paling ujung. Jadi memang kalau kita terima kasih kepada Bos Mulyadi, kalau kita diperhatikan memang karena paling ujung. Tapi sekali lagi ini dengan awal kita tanam kedelai ini, mudah-mudahan kita orang Sukamulya khususnya ini bisa alhamdulillah yin Pak Puter Pak, kita senang Pak. Biasanya Bapak panen kita dua kita lewatnya nih Pak. Kalau mau panen mau anak-anak lah, mengkal teman orang. Ini mah bakal lewat sih, Sukamulya kabeh kita. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih Sukamulya semangat ya nih. Jadi ngapa kita kalingin banget tanah pangonan dia lu bukan bikin tanah bong brondong bong dindiora. Ya Pak, dulunya yang luas itu Pak Kolonel orang jauh semua dulunya nih. Ya dijual belikan, diganti rugi miliar sini Pak. Ini yang adon bener-bener nih tanah ini bener-bener di bisnisan sama oknum nih bener-bener nih miliaran kita. Hasilnya sama orang-orang Bondong, orang Losarang, orang Kasekan nih miliaran bener-bener. Tapi ya bukan salah kita kan kita gak butuh orang. Kita diwadangkan nih Pak, kenapa Sukamulya jauhin? Ya dulu Pak kita mengikuti atau mentaati aturannya Pak ya? Yang ketua, mentaati hukum jadi dewek Pak. Hari pun jadi jara di Garut menang, ya kita dua aja Pak. Jadi duduk kita beliwani duduk, kita naati aturan, naati hukum, ya jadi HGU, ya wis ayo diwen. Ternyata kita ikuti, kita sudah mengikuti anjuran pemerintah, kita suruh tanam tebu, ternyata kita ditinggal, disepelekan, ya masalah kita gitu. Ya Pak ya, jadi mudah-mudahan dengan kita juga terserah Pak, kalau bapak-bapak rendangnya tanam padi sukses, terus sadonya nanam kedelai sukses, insya Allah tebu gak akan hilang kayaknya. Ya Pak ya, kalau terserah Pak Apunten, Pak Kolonel tidak berdampak untuk Sukamulya. Ramon saya bangun pabrik ini Indramayu Sukamulya ya bukan berdampak. Bapak Apunten bisa mau sekarang habis kecewa ini kayak terus terang kecewa kita. Karena mau kita ini disepelekan Pak. Padahal Sukamulya 2.400 hektar Pak.
masa segala mulia disepelekan ditinggal Pak. Sementara orang Majalengka, orang Sumber diistimewakan, kita paling sedih Pak. Ada masyarakat kita yang nyolong ngecik-ngecik Pak, sampai dipiralakan, sampai dibanda, sampai saya kesal sama orang kayak gitu Pak. Coba ya, sekali lagi, ayo kita sama-sama kompak di bawah naungan Ketua, Gus Mulyadi, di bawah bimbingan Profesor, Pak Kolonel. Mudah-mudahan kita ke depan mengalami perubahan. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kolonel, semua Bapak Ibu, masyarakat Desa Sukamulya dan sekitarnya. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat boleh Ibu Bapak? Semangat boleh? Pengen sugi? Ya, semua pengen sugi ya, panas-panasan dingin ya. Ada yang masih panas-panasan. Izin Prof, Pak Kolonel, apa namanya, saya bahasanya gado-gado ya. Gado-gado itu isinya macam-macam, jadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda gitu kan. Tapi karena kita ini komunitas Jawa, jadi saya ngomongnya Jawa saja sama bahasa Indonesia, karena nggak bisa bahasa Inggris Bro, izin. Jadi izin Bapak Ibu, kenang apa aja dinaki dikumpulkan di tengah sawah ya. Apa sih J? Kok tiba-tiba dikumpulkan J? Nah apa? Anak program apa? Mau sing awal wis disampaikan ya. Programnya nanam kedelai ya. Jadi aja salah paham ya, nanam kedelai. Aja mikir orang yang ngedoleng ngendi, orang sudah dipikirkan di sana bagiannya masing-masing ya. Jadi orang sudah dipikirkan, oh bibitnya sing di, jadi gemuknya sing di, obatnya sing di, orang sudah dipikir ya. Sampean tugasnya nanam, rawat, menjaga, panen, metik sampai jadi kedelai ya, sampai wijile kan misah. Tugasnya sampean pun ya, aja mikir ya, aja mikir mau bibitnya anu bla 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 usah. Gimana wis anak timnya dewek, kok anak sih ngomongnya dewek gitu ya. Sampean kok tinggal rongakan ajak anda dewek gitu ya, akan fokus ambisan apa hasilnya maksimal. Korennya apa sugi bareng mau ngajar ketua kan ya. Tuh bakal Profesor Pak Prof ngomong gue rohakan aplikasi beri cara nanamnya, walaupun orang percaya lain. Bagaimana kok perdelegi sing setar oleh 9 ton tuburnya namun bisa masuk sedure yang orang meter lui. Oh, karena kami ya nih paling ini kan memang semen lagi ya nih gue paling mung roro telungi sewit ya nih. Oh, kok dengan anaknya tinggian insya Allah ya kacang kedelai hasilnya maksimal. Begitu hasilnya maksimal berarti kan Bapak Ibu kan oli untungnya maksimal ya boleh. Jadi orang ketua yang sugi ya sampai yang KB sugi bareng. Iya ketua sugi dulu nih. Iya. Jadi targetnya ketua aku tahun ini aja tuku mobil Land Cruiser. Iya boleh. Kayaknya yang ngira. Amin ya, amin. Oh, amin lah kamu langsung 9 miliar. Tunggu sama ya jadi Pak Uwe. Jadi bakal penampilannya sing Land Cruiser tuh, berarti kan duitnya pun lebih akeh daripada Land Cruiser. Ya boleh, logika ya. Sekian bensin Land Cruiser, guys seliter pira? 20.000. Kan mana? Si bingi kan gara-gara Iran kalau Israel perang. Jadi bakal diisi punya solar biasa mah dedet orangnya nyampe. Tapi karena sampai ngigi sugi barang aja maning bensin semono satu saya betul ya boleh ngomong jadi ketua siap aja sampai ibaratnya ngeluh kalau ketua mah perlu semangat iya boleh karena harus kebukti sekian orang suruh laporan anak suku motor anyar aja alhamdulillah iya anggota yang situ lorong motornya alhamdulillah katon gini sugi-sugi aja boleh ditambah maning kedelai ya insya Allah luwih sugi maning ya. Jadi apa ibaratnya dinakiin ki dikumpulkan dalam rangka rohakan ya papane Pak Prof karo time untuk mengaplikasikan privasi
nandur kedelai itu bisa sampai tumbuhnya maksimal dengan tanah yang subur, karena sebelum nanam ini kayak di proses keliling Indonesia, nanam di Lampung, nanam di orang, tanahnya orang maksimal hasilnya bisa maksimal. Apa mana tanah makanya? Jadi proses sebelumnya murun, dia bisa menggunakan tim medis, dicek lahannya. Waduh, dia bagus sih. Nah, mau ya, kok balik mendengar TV, katon di TV ya, katon, gambarnya katon di TV ya, katon, gambarnya katon beli, katon di TV ya, nggak katon tuh, katon, gambarnya katon ya, ya orang nggak katon ya, ya sing penting merawakan belis, ya, sing penting merawakan, bakal orang ngerti takon, aja beti-beti, ya, anak peribahasa, mau bertanya sesat di jalan, belum loh. Soalnya Bang Anu takon orang izin Prof, saya tidak tahu. Nah, tidak tahu di mana, aja takon aja betul-betul ya. Mumpung beliau hadir di sini di tengah-tengah kita, kapan lagi? Belum tentu besok beliau hadir lagi karena sibuk padat beliau jadwalnya. Ya, jadi mumpung beliau hadir di tengah-tengah kita, silakan tanya. Yang nggak ngerti tanya, yang nggak paham tanya. Ya, karena apa? Buat kesuksesan kita bersama. Tidak hanya kita, termasuk Prof dan semua timnya beliau mengharapkan kita yang sukses bareng, ya, sugi bareng, ya Prof ya, sugi bareng, gitu. Jadi hasil dari kedelai terus ini Fortuner berderet semua, amin. Ya, jadi nanti ya jangan DP-nya doang, nanti berpikir wah mana kalau DP nggak bisa 500 ribuan lah, dapat Fortuner, tapi lunas, ya Prof ya, itu. Bisa sih Prof, satu strategi CDP 500 5 juta 10 mobil tuh aman berderet semua. Strategi itu mau strategi marketing, tapi target kita bukan itu, lunas semua kayak ketua ya ketua itu. Jadi sekali lagi mari kita dengarkan paparan Prof dan tim ya Bapak Ibu, konsentrasi sing orang ngerti takon ya, sing orang paham takon, tapi tunggu Prof paparan disit, kok anak saya tanya jawab, ya aja lagi ngomong bisa tahu, ya sopan dulu, ya. Jadi izin Prof, nah, nanti Prof lagi anak ngomong, usul Prof, engkau kok dingin, ya. Anak mau meneh, anak saya nih dari Prof paparan dingin, wis paparan, kalau Prof ngomong, ayo siapa yang mau nanya, takona, ya, mumpung anak yang kene, ya uangnya, karena angel nggak lagi. Ini kita ketemu Dina Juma kalau Rayanggi langsung mene, alhamdulillah suatu kehormatan. Prof, makasih banget Prof sudah hadir di tengah-tengah kita ganti semua. Ini berkas perjuangan Pak Kolonel nih. Wah luar biasa. Kita sehari bisa lebih dari minum obat. Minum obat sehari berapa kali? Nah itu lebih dari 3 kali. Bayangkan. Berarti kalau kita minum obat udah overdosis. Ya, saya komunikasi sama Pak Kolonel itu udah overdosis karena lebih dari 3 kali sehari. Ya, itu perjuangan beliau luar biasa. Makanya Bapak Ibu jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Ayo kita dengarkan paparan beliau, ya. Yang nggak ngerti nanti tanya. Ayo kita diskusi, ya. Siap bareng-bareng sini? Sing orang peta, tetok tular, sampaikan, ya. Sampaikan sing orang peta. Karena mungkin ada kesibukan atau apa, sampaikan begitu balik. Mungkin hasil lagi, ya. Aja debat baik subiku. Ya, kira-kira susu kamu yang sugi kabe. Jadi kamu proyek percontohan desa sejen, ya desa terpencil ning pojok pinggir alas tebu, tapi masyarakat sugi kabe. Ya boleh, jangan dicor kabe apapun. Ya boleh, kan luar biasa. Ya boleh, fasilitas anak kabe suka mulia. Apa tanah itu, tanah semua, kok kabe mau bila suka mulia. Oh, jadi walaupun desa yang pojok tapi masyarakat sugi-sugi ya, mungkin menyikat waktu semono. Siap ya menerima paparan dari Prof ya, konsentrasi aja pada kena dewek ya. Mungkin si dari Kulas Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sambut Bapak Kolonel Edi apa adanya, waktu dan tempat gula Sunobaran. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program yang mungkin sudah diimpikan atau dicita-citakan baik oleh Profesor Ali dan staf. Jadi saya sampaikan sedikit, Prof. Ali ini sudah hampir 20 tahun lebih mendalami kedelai ini. Jadi pertama kali ketemu beliau itu menyampaikan bahwa kedelainya akan menghasilkan sekian ton. Nah, kami di Angkatan Laut kemarin membentuk Satgas Kedelai. Kita coba di beberapa daerah, di Makassar, di Manado, kemudian di Jakarta, di Lampung, dan alhamdulillah yang beliau sampaikan itu semuanya benar. Karena di Indonesia itu sampai sekarang itu rata-rata tadi disampaikan Bapak, seperti tingginya hanya segini. Nah, saya sudah kita buktikan itu rata-rata 1,5 meter, dan itu kedelainya dari bawah sampai atas. Nah, tadi nggak sempat di bawah. Nah, dari situ Pak Haji Mulyani juga kelihatannya visinya sama dengan Prof dan tim. Pengen kedelai ini kembali ke rakyat Indonesia. Bahwa dulu kita berjaya di kedelai, cuma sekarang kita 100% impor dari Amerika. Jadi nanti melalui Bapak Ibu sekalian yang dibimbing oleh Prof dan tim, dan semangatnya saya sudah mendengar dan sudah melihat, insya Allah nanti Indramayu adalah menjadi cita-cita menjadi pusat benih nasional. Jadi dari saya hanya menyampaikan bahwa yakinlah, saya sudah mengawal Prof ini, produksi kedelai beliau itu sudah di atas tidak wajar. Ratanya 1,5 ton, beliau sampai lipat-lipat kali. Jadi apabila kami bandingkan dengan terakhir di Lampung uji coba, itu tanah yang tidak bagus, itu bisa di atas 4 ton per hektar. Jadi kalau saya yakin di sini bedanya, kalau di Lampung itu tenaga kerja kita ambil, kita cari, kita bayar. Kalau di sini tenaga kerja dari Bapak Ibu. Jadi saya yakin ada roh, ada ikatan antara tanaman dan pemiliknya. Dan insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Demikian sementara dari saya, nanti kami ini laporkan dari pimpinan bahwa di Indramayu kelihatannya akan menjadi pusat bibit. Nanti sudah direncanakan oleh tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang pada ngomong. Kita simak bersama-sama biar kita paham, biar kita ngerti. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu sudah biasa, tapi ini kira-kira luar biasa. Sekira isinya kayak itu. Ada. Pakai sekira aja. Banyune ukurannya pira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kita cara bagaimana menghidupkan atau mengaktifkan dari tidur lama makhluk halus mikrobagugel kuku-kuku yang ada di sini. Yaitu adalah pertama, ini jerigen ada sekitar 20 liter. Oke, stop dulu banyak. 20 liter, bisa 30 liter, bisa 5 atau bisa tambah-tambah gak apa-apa. Bebas, gak ada ukuran yang ini selesai. Nah, yang penting gampang mana adukannya. Nah, yang kedua, bahannya cuma gula dan urea. Nah, kurang lebih 1 kilo gulanya mana? Nah, maksudnya yang bahasa diaduk. Nah, padahal kan logika kalau nggak ada aduk pakai lecok sini. Dibalik. kopong mana? Panas suka nama sih. Angin sirano. Oh ya, ini pada nggak ada. Oke, baik. Duduk. Yang di depan melihat, perhatikan, duduk biar sama-sama tahu. Yang di depan tolong direkam di video, dikirim Ini cara keraciknya ya.
Cara Kalau praktisnya. sudah satu, nanti kan jadi Kirim nih grup, kirim nih. nanti akan menjadi satu jerigen. Kalau mau beli keduman yang gurih bang. Boleh 3 Cuman liter gini boleh. grup, di grup. Nah, ambil airnya, kan tadi airnya sedikit aja dulu ya. Ada rogas di sini. Nah, 5 cm nanti ini diambil dulu airnya 1 ember. Terus masukkan dulu sekilo gula. Parek, Pak. Diaduk. Maaf, nih. Adukannya nganggo kayu apa bahan? Nah, ini kegedean. Apa-apa. Semprotakan sabrang orang boleh dogok. Silakan diaduk. Nah, aduk. Nanti agak larut. Tambahkan uriannya sekilo bahan. Masa Oh, jadi tambah kopi ya. Nanti maaf, kira-kira bayar 1 kilo. Nah, tolong diaduk supaya larut. Nah, aduk yang supaya setelah nanti ini larut, gampang bayar. Tinggal ini dimasukkan di sini kalau udah larut. Ya. seliter. Seliter. Nah, ini kurang lebih nanti setelah larut. Dah, anggap aja di larut ya. Oke, lebakan. Angkat. Oke. Ayo. Caranya dipegangin. Nah, ini benar kotor. Jam 3 sampai jam 6. Nah, Cara apa ya? Cara nyemprot. setelah begini Nyemprot jadi full. Semuanya. Kudu Habis. diturut. Kali ini kan Jam 3 sampai dari 1 jerigen airnya. iya, untuk presiden jam 10 Sampai kocok-kocok biar itu apa itu? Pakai tangan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti sambil dijilatin nggak apa-apa. Manis. tambah gula apa gula pasir? Pasir. Nah, ini. Gula pasir. Ini udah diambil, ayo. Nah, udah. Anggap aja wis sama. Setelah ini tinggal dituangkan, ini dikocok dulu. Dikasih tutupnya pakai kocok dulu ya. Oke. Iya, kocok. Nah, Apa kon? karena ini ada sedikit endapannya kayak lumpur. Nah, baru ini dituangin. Nah, lihat ya, dituangin. Nah, inilah teknologi mikrobabugel yang memiliki paten internasional. Cuma seperti ini yang mengalahkan Israel. Mengalahkan paten teknologinya di Israel. Ini di Timur Tengah. Sambil kocok-kocok biar habis. Nah, ya kan? Apa ya bang? Masukkan. Macam. Ya. Rasanya ya apa? Kecut-kecut. Sepet. Biasa jiratnya apa? Kecut-kecut ya. Iki. Nah, setelah itu selesai kan? Ini tinggal ditutup rapat. Dikocok-kocok biar rata. Tutupnya mandi. Wah, tutupnya di kawah ya. Nah, kurang begitu. Nah, terus ini nanti dikocok-kocok ya, biar nyampur. Habis itu kalau di sawah ya disimpan, kocok bolak-balik gitu. Nanti kalau di sawah disimpan jangan kena sinar matahari langsung ya. Yang kedua jerigennya nggak boleh yang warnanya putih jenih, yang biru kayak gini bagus, hitam bagus, ya biru atau hitam. Nah, terus jangan kena sinar langsung kayak gini, nggak boleh. Nanti disimpannya di rumah, di gawang, digulkan, tidak boleh di bawah kolong tempat tidur boleh, di dapur boleh. Yang penting tidak kepanasan dan tidak kena sinar matahari langsung. Nah, di sini udah hangat. Nah, ini nanti setelah Mas belajar bisa di kota jadi Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru dipakai. Cara makainya agak pacar kita bukan sprayernya. Sprayer. Tanki. Jadi setelah 3 hari yang tidur tadi baru bangun, Pak. Ini tidur. Nah, terima 4 hari ya, Pak. 4 hari. Ya. Nah, nanti katakanlah ini tangki.
Ya. Anggap aja ini mesti dina ya. Nah ini kan pura-pura ini. Nah, ambil 1,5 liter sampai 2 liter. Kalau ini 20 liter, kita ambilnya 1,5 liter. 1,5 liter coba pura-pura di sini. Ini 1,5 liter. Airnya masukkan dulu Pak. Ini kasih air sampai mau penuh, artinya ukuran katakanlah 14 liter kan. Semua terus udah kita cek ini dulu. Nah ini dicampurkan bareng ya. Ini dulu boleh, yang penting duluan airnya baru ini. Nah sampai habis, katakanlah ini anggap aja udah Pak sebenarnya sudah penuh. Nah, ini baru kemudian dipakai untuk nyemprot di tanah. Kalau tanah di awal boleh nggak usah pakai pestisida. Nah ini kalau sudah 3 hari, kalau misalkan di sawahnya itu ada hama, boleh dicampur obat racun ular, racun apa itu kutu. Nah gitu, boleh dicampur semprotkan. 1 hektar ya segini nih, 1 jerigen, karena ini kan jadi 10 tangki pun ya kan, cukup kan Pak 10 tangki 1 hektar? Cukup. Pas ya, betul. Nah jadi Obatnya itu seliter pakai untuk nanti nyemprot pada waktu tanaman sebelum tanam 12 hari atau 14 hari, 23 hari, 30 hari, itu liter nggak? atau 36, kemudian 40, ya kurang lebih rata-rata seminggu sampai 10 hari sekali. Tapi paling cocok nanti ada petunjuknya pas harinya. Kalau tanamnya hari pertama, nanti hari ke-12 pakai ini. Hanya itu kunci utamanya. Lainnya adalah pemupukan, pendangiran, ngasih air ya standar petani. Sama biasa-biasa petani. Ada contoh-contohnya, ada petunjuknya, nanti bukunya ada ya Pak ya. Kira-kira gampang kan Pak? Apa susah? Nah memang saya membuat sesuatu kepada petani itu yang gampang. Ini susah Pak, teknologi namanya bioteknologi. Orang kalau mengingat itu kelihatan bener, tapi nyatanya gampang. Petani tanpa apa itu baca pun asal ngelihat dan praktek langsung bisa pinter, supaya nanti akhirnya kedelainya dulu sampai ini mulai berkabeh insya Allah. Nah ini cara menghidupkan mikroba ini. Saya kita praktek nanti kita menanamnya itu nanti apa ya, siapakan kemangan-mangan. Tanaman itu adalah 30 cm kali 30 cm, 30 kali 40 ya, 30 ya. Nah ya Pak ya, sebagian ada yang ayo bismillah wabillah walhamdulillah, mulai. Nah di sini siap. Nah, ya tambah ini ke Bandung itu berapa kok lagi nanti dibenehi 2 sampai 3, 2 boleh 3 boleh ya. Nah gitu, loro telu nah loro telu nah. Ya jaraknya 30, masih ngebul kok. antar barisnya 40, di dalam barisnya itu 30, mundur antar barisnya 40 ya, bisa beli nggak usah. Oke. Alhamdulillah kita sudah mulai tanam perdana kedelai Garuda Merah Putih. Semoga Allah SWT dan kita diberikan panen berikutnya dalam berlimpah seluas 200 hektar. Amin. Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diresmikannya seremonial tanam kedelai, maka mulai hari ini, besok dan seterusnya kita akan menjadi orang yang baru-baru saja ya. Amin. Izin Prof, Pak Kolonel, Pak Jenderal dan semua tim, mohon bimbingannya, arahannya, pendampingannya ya. Dari awal sampai panen, sampai memproses, sampai jual, sampai jadi uang. Izin pendampingannya ya Prof ya, semua tim ya, Pak Jenderal.
kami siap menyiapkan lahan, tenaga, sampai finansial, sampai selesai. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah khawatir mikirin modalnya segitu, ya nggak usah. Ya, sing penting tenaganya siap, waktunya siap, ayo kita garap. Ya, dan insya Allah Prof dan tim akan menyiapkan timnya yang standby di sini. Ya Prof, gitu ya Prof ya. Akan menyiapkan pendampingan di sini dari awal sampai dengan panen. Ya, bila perlu sampai proses. Gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan seremonial. Insya Allah mulai besok kita sudah mulai penggarapan sampai seluas 200 hektar Prof. Izin. Ya, mungkin Pak Guru ada tambahan? Cukup. Sekarang kita sudah waktunya makan siang Prof, sudah lewat ini sebenarnya. Izin Prof, mohon maaf nih terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.